Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mutasi yang beranggotakan saya Ike Novia Sariwardah, NIM 31218150. Saya Intan Monica, NIM 312181153. Nama Joshua Pandapotan, NIM 312181157. Nama saya Kemas Nurul Fitri dengan NIM 31218163. Saya Hodriatri Damayanti, NIM 31218164. Menurut Sutopo dan Sumanto tahun 1998, mutasi adalah pemindahan seorang pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya sama. Pemindahan ini bisa dilakukan di dalam lingkungan unit kerja itu sendiri dan luar unit. Menurut Sastro Hadiwiryo tahun 2003, mutasi adalah kegiatan ketenaga kerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenaga kerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin kepada perusahaan. Sedangkan menurut Fatah Syukur tahun 2015, mutasi adalah suatu perubahan posisi, jabatan, tempat, pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal promosi ataupun vertikal demosi dalam suatu organisasi. Ruang lingkup mutasi. Pertama, mutasi horizontal adalah pemindahan karyawan dari satu posisi, jabatan, tempat, atau pekerjaan ke posisi, jabatan, tempat, atau pekerjaan lain yang setara tanpa diikuti dengan kenaikan atau penurunan jabatan. Kedua, mutasi vertikal adalah pemindahan karyawan dari satu posisi atau jabatan, tempat, pekerjaan ke posisi jabatan, tempat, atau pekerjaan lain yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya, disebut promosi, ataupun lebih rendah dari jabatan sebelumnya, disebut dengan demosi. Berikut ini merupakan tujuan adanya implementasi mutasi. 1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 2. Untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. 3. Untuk memperluas pengetahuan karyawan. 4. Untuk meminimalisir kejenuhan karyawan saat bekerja. 5. Untuk memotivasi terhadap pengembangan kinerja karyawan. 6. Untuk mengimplementasikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. 7. Untuk memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi karyawan. 8. Untuk mendorong semangat kerja karyawan. 9. Untuk melindungi hak dan kewajiban karyawan. 10. Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki karyawan. 11. Untuk mengatasi perselisihan antar karyawan. Berikut ini merupakan manfaat adanya implementasi mutasi. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada posisi jabatan yang kekurangan tenaga kerja tanpa merekrut tenaga kerja dari luar. Yang kedua, dapat memenuhi keinginan karyawan sesuai dengan minat dan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, dapat menjamin keyakinan dan kepercayaan karyawan terhadap keberlangsungan pekerjaan karyawan pada perusahaan. Yang keempat, dapat memberikan motivasi kerja kepada karyawan. Yang kelima, dapat meminimalisir tingkat kejenuhan pekerjaan, jabatan, dan tempat kerja karyawan. Mengimplementasikan karyawan yang dimutasi diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri atas 1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. 2. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. 3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan
kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Landasan dalam pengimplementasian mutasi karyawan adalah sebagai berikut. 1. Merit system adalah sebuah proses yang berdasarkan asas ilmiah, objektif, dan prestasi karyawan. Sistem mutasi ini terbaik karena mutasi dilakukan berdasarkan prestasi nyata karyawan. 2. Seniority system, career system adalah suatu proses mutasi karyawan yang berdasarkan pada lamanya bekerja, usia, dan pengalaman kerja karyawan. Sistem mutasi ini kurang baik karena kemampuan dan keahlian karyawan tidak selalu dapat diukur berdasarkan lamanya bekerja, usia, dan pengalaman karyawan. 3. Spoil system adalah sistem yang berdasarkan kekeluargaan. Sistem mutasi ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak suka, pengambilan keputusan, mutasi, dan karyawan. Mutasi dibedakan menjadi beberapa macam. 1. Ditinjau dari aktivitas tempat pegawai bekerja, terdiri atas mutasi yang terjadi karena adanya urusan, seksi atau bidang pekerjaan, bagian pekerjaan, biro, atau karena adanya instansi antar karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kedua, ditinjau dari tujuan dan maksud mutasi, terdiri atas mutasi yang terjadi karena adanya penurunan produksi atau production transfer, menggantikan karyawan yang tidak hadir, atau kekosongan jabatan atau replacement transfer. Penambahan pengetahuan karyawan atau versatility transfer, pergantian pembagian waktu kerja atau shift transfer, dan memperbaiki kerja sama antar karyawan atau remedial transfer. Ketiga, ditinjau dari masa kerja pegawai, terdiri atas mutasi yang terjadi karena adanya kekosongan jabatan jangka waktu sementara dan adanya kekosongan jabatan jangka waktu panjang atau tetap, atau disebut dengan permanent transfer. Mutasi memiliki kelebihan atau keuntungan terhadap perusahaan dan karyawan. Kelebihan mutasi terhadap perusahaan seperti output atau pengeluaran dan income atau pendapatan perusahaan meningkat akibat kinerja karyawan yang meningkat. Mempercepat laju pertumbuhan perusahaan akibat keahlian dan kemampuan yang dimiliki karyawan dapat digantikan apabila terjadi kekosongan jabatan sementara dan terjadi pemerataan output dan income antar cabang perusahaan akibat adanya karyawan baru yang dapat membawa perubahan positif ke dalam cabang perusahaan yang mengalami kendala. Selanjutnya, kelebihan mutasi terhadap karyawan seperti meningkatkan semangat kerja karyawan, menambah pengalaman serta memperluas pengetahuan, dan membuka kesempatan pengembangan karir terhadap karyawan. Mutasi memiliki kekurangan terhadap perusahaan dan karyawan. Kekurangan mutasi terhadap perusahaan seperti income atau pendapatan perusahaan menurun akibat kinerja karyawan menurun. Sulitnya mencari pengganti yang sesuai jabatan karyawan yang tidak hadir. Penurunan produktivitas dan kinerja karyawan terhadap jabatan sebelumnya akibat ketidakberhasilannya menerapkan mutasi secara tepat. Selanjutnya, kekurangan mutasi terhadap karyawan seperti penurunan semangat kerja, penurunan produktivitas, dan menghambat perkembangan karir karyawan. Contoh kasus pengimplementasian mutasi karyawan seperti pada mutasi horizontal, di mana dicontohkan manajer keuangan kantor pusat yang mengalami mutasi horizontal, sehingga manajer keuangan tersebut berpindah ke kantor cabang dengan jabatan yang sama. Pada mutasi vertikal atau promosi, di mana dicontohkan manajer keuangan mengalami mutasi vertikal atau promosi sehingga jabatan manajer keuangan tersebut meningkat menjadi jabatan direktur keuangan. Selanjutnya, pada mutasi vertikal atau demosi, di mana dicontohkan manajer keuangan mengalami mutasi vertikal atau demosi sehingga jabatan manajer keuangan tersebut menurun menjadi jabatan staf administrasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.